lagi dengan Sukmadani. Pada kali ini adalah tugas kedua dari mata kuliah SCM, yaitu cara menginstal Odoo, yaitu SOO-nya, SOD, dan SOL-nya serta perbedaannya. Kita langsung aja ya. Kita berbicara dulu tentang Odoo. Odoo itu adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang manajemen proyek, dan manajemen stok. Odoo ini adalah versi community dari sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah GNU LGP LV3. Odoo ini bersifat open source sehingga pengguna dapat dengan mudah melakukan customisasi pada sistem mereka. Setiap perusahaan tentunya memiliki proses bisnis yang berbeda-beda, dan untuk mengakomodasi proses bisnis tersebut diperlukan instalasi modul ekstra yang sesuai dengan proses bisnis tersebut. Kemudian server Odoo itu ada 3, yaitu SOO, SOL, dan SOD. Kita lihat ya perbandingan dari masing-masing server Odoo tersebut. Di sini kita bisa melihat perbedaan bermacam development server Odoo. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa server Odoo itu ada 3, SOO yang artinya server Odoo, SOL yang artinya server Odoo lokal, dan SOD server Odoo digital. Letak servernya ini kalau SOO berada di pos Odoo SA. Nanti akan kita praktekkan ya. Kita akan buka pakai www.odoo.com. Kemudian SOL ini ada di laptop atau di desktop. Dan SOD ini ada di pakai cloud provider. Kemudian versi Odoo-nya open source. Jadi dulu yang bisa install hanya seorang IT. Dengan adanya revolusi ini, IT ada di bagian infrastruktur, sehingga dari berbagai macam bidang ilmu kita bisa menginstalnya ya. Dan modul-modul yang ada di Odoo ini seperti yang sudah dikatakan tadi, ada website, sales, dan lain-lainnya. Dan ekstra terintegrasi, dan untuk Odoo ini ekstra integrasi berhubungan dengan yang lainnya. Jadi Odoo ini berbasis web. Setelah diinstal kemudian dapat diakses melalui web. Jadi tidak ada ikon-ikonnya, dan dia bisa diakses melalui multi platform. Maksudnya multi platform di sini dia itu bisa pakai HP, tab, atau laptop, atau komputer, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Tapi intinya servernya itu harus diinstal dulu. Dan ini tentang SOO-nya. Tadi versi Odoo-nya ya. Sekarang itu versi Odoo-nya sudah ada ya. Dulu Odoo ini jadi satu di versi 8. Setelah versi 8 kemudian baru pecah, ada 2 versi, yaitu EE, yaitu Enterprise Edition, dengan CE, Community Edition. Kalau di SOO pakainya EE, kalau di SOL pakainya CE bisa, EE bisa, sedangkan di SOD hanya bisa untuk CE. Kemudian versi Odoo yang ada saat ini untuk SOO itu udah versi yang ke-17, sedangkan untuk SOL dan SOD itu masih latestnya itu di versi ke-16. Kemudian cara aksesnya untuk SOO ini hanya pakai browser. Jadi bisa pakai browser manapun, di Mozilla, Chrome, Google Safari. Sama juga SOL juga hanya pakai browser, dan SOD juga hanya pakai browser. Kemudian download source programnya ini kalau untuk SOO tidak perlu download aplikasi sumber awal, sedangkan untuk SOL perlu. Jadi sehingga memerlukan ukuran file itu sekitar 200-an lebih, perlu di-download aplikasi yang sehingga butuh internet ya. Kemudian install, setelah itu tidak perlu internet lagi, jadi tinggal udah dibuka. Kemudian untuk SOD perlu ukuran sekitar sama kayak SOL itu sekitar 2800 MB. Nah, untuk nomor 7-nya kita lihat untuk transaksi perlu internet. Untuk SOO yang perlu, sedangkan SOL tidak perlu. Jadi perlu internetnya hanya saat download source program saja, sedangkan untuk SOD-nya kita memerlukan internet. Kemudian ciri
Kemudian untuk SOD-nya itu kegunaannya digunakan untuk implementasi nyata. Install modul ekstranya untuk SOO modul hanya berbasis, tidak bisa install modul ekstra. Sedangkan untuk SOL dan SOD ini bisa install modul ekstra. Dan lokasi database-nya SOO seperti yang sudah disebutkan tadi di www.kudu.com. Ini ada masa trialnya hanya 15 hari ya. Kemudian SOL lokasi database-nya itu ada di laptop atau desktop, sedangkan SOD ada di cloud provider. Dan kelebihannya kita bisa lihat di sini, SOO itu praktis, kemudian dapat diakses di semua perangkat seperti tadi sudah disebutkan. SOL juga memiliki kelebihan yang sama dengan SOO. Kemudian ini ya, SOD bisa dikembangkan dan dikustomisasi, biasanya digunakan dalam implementasi dan dapat juga diakses di semua platform. Kemudian kekurangannya, tadi ada kelebihan juga ada kekurangan ya. SOO itu terbatas, tidak bisa kita custom dan develop sendiri. Sedangkan untuk SOL kekurangannya itu tidak bisa diakses di luar platform. Dan kekurangan dari SOD adalah perlu usaha install dan bayar VPS dan customisasi. Jumlah usernya, kalau untuk SOO ini jumlah usernya adalah bisa 1 sampai 200, lebih dari 250 karyawan ya. Sama semuanya untuk jumlah user SOO, SOL dan SOD itu bisa lebih dari 250 karyawan. Bahasa yang digunakan juga sudah menyediakan lebih dari 1 bahasa ya, masing-masing di SOO, di SOL, kemudian di SOD. Kemudian selanjutnya adalah ya, kita lihat perbedaan selanjutnya. Open source-nya semuanya open source. Kalau SOO walaupun berbayar karena dia EE, sedangkan SOL modul ada yang free, ada yang berbayar. Sedangkan SOD juga sama, ada modul yang free dan ada yang berbayar. Membuat account-nya gimana? Masing-masing kalau SOO harus sign in dulu, sedangkan SOL dan SOD tidak perlu sign in. Kemudian terhadap email aktifnya, maka SOO itu perlu email aktif untuk verifikasi account, sedangkan SOL dan SOD tidak perlu email yang aktif ya. Kemudian usernya, untuk SOD hanya 1 user dulu, kalau SOL bisa lebih dari 1 user dulu, tidak terbatas, dan yaitu free, tidak ada biaya lisensi per user, hanya dibatasi oleh spesifikasi servernya. Sama juga terhadap SOD, biaya lisensinya, biaya lisensi per bulannya itu kalau untuk SOE cukup mahal ya, sedangkan untuk SOL dan SOD itu masih gratis dengan unlimited user. Terus masa pakainya sebelum-sebutkan tadi, SOO itu hanya free trial 2 minggu aja, sedangkan untuk SOL tidak ada masa trial, sama juga dengan SOD dan bisa dipakai seterusnya. Kemudian modul accountingnya, karena SOO ini berversinya EE, maka sudah ada modul accounting. Terus kalau untuk SOL secara default hanya versi CE, jadi hanya ada modul invoice. Modul accounting harus diinstal karena modul ekstra secara default modul invoice, sama juga dengan SOD-nya. Kemudian ada modul ekstra lain, banyak tersedia di www.kudu.com di aplikasinya ya. Ada perbedaan untuk E dan CE, biasanya yang E itu berbayar. Modul ekstranya juga ada juga di SOL dan SOD, nanti kita akan lihat. Terus jumlah database-nya untuk SOO itu terbatas, hanya 1 database, sedangkan untuk SOL dan SOD itu bisa lebih dari 1 database. Master passport ini untuk SOO tidak ada ya, sedangkan untuk SOL dan SOD diperlukan master passport. Ini untuk create database ya. Kemudian admin passport untuk masing-masing ada. Jadi untuk SOO ada, SOL ada, SOD ada. Setelah tadi kita melihat perbedaan-perbedaannya, sekarang kita coba
dan juga harus valid karena untuk proses autentifikasi. Kemudian company name-nya saya pilih personal. Ini kalau bisa sih juga diisi ya untuk nomor teleponnya. Untuk negara saya pilih Indonesia, kemudian bahasanya bahasa Inggris. Dan untuk jumlah company size-nya itu saya pilih kurang dari 5 employee. Kemudian untuk primary interest-nya I'm student. Kemudian setelah itu semua data diisi, kita klik start now yang ditampil lingkaran merah ya. Kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Welcome to Google. Selanjutnya ada pembacaan seperti ini dan keluar seperti yang ada pada layar ini. Nah, sudah terdownload kan CRM-nya, ada di sini di kotak merah. Nah, untuk mengaktifasinya kita perlu membuka email. Kemudian kita buka yang tadi kita daftarkan ya. Nah, di email udah ada bentuknya dan jangan lupa udah ada di database confirmation. Jangan lupa kemudian kita klik ya, klik to activate your database. Nah, setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita membuat paspornya sesuai dengan apa yang telah ditentukan di sini, harus 6 karakter ya. Kemudian selanjutnya, nah, invite your colleague. Di sini karena kita nggak ada invite your colleague, jadi aku skip. Jadi klik yang skipnya. Selanjutnya adalah all done. Nah, di sini udah selesai kita untuk menginstal. Nah, kalau misalnya kita mau menginstal lagi, dan jangan lupa ya untuk diklik ya, go to personal, ini yang tulisan warna hijau ini kemudian diklik, maka kita akan ke tampilan layarnya akan ke sini. Dan kalau mau nyoba untuk modul yang lain, kita bisa klik aplikasi yang di lingkaran merah ini, kita klik, kemudian kita akan ke modul-modul yang mau kita pakai. Sekarang kita coba ya untuk menginstal sales ini. Kita klik install, kemudian akan keluar confirmnya, permintaan confirmnya, kemudian nanti sudah terinstall untuk salesnya seperti yang ada di sini. Nah, ketika kita klik salesnya, maka akan keluar hal-hal seperti ini. Nah, ini tampilan ketika kita sudah selesai menginstal sales. Di sini ada utamanya ya, home, sales, kemudian order, invoice, dan lain sebagainya. Di sini bukan sebagai user tapi sudah dalam design. Jadi beda ada windarnya. Jadi ini sudah mendesain dalam satu sistem informasi ERP. Nah, kita sudah selesai menginstal SOO. Ini ingat ya, SOO ini punya masa trial hanya sekitar 15 hari. Kemudian habis itu berbayar. Selanjutnya kita akan install Udo dengan SOL, yaitu server Udo lokal yang versi latestnya itu yang ke-16 dengan menggunakan Windows. Jadi pertama-tama kita masuk ke open browser dulu, kemudian di search, diketik ini nightly.udo.com, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dikarenakan kita latestnya itu di 16, maka kita klik yang di lingkaran merah ini ya. Nah, kemudian karena kita installnya di Windows, maka kita klik Windows. Maka akan ada tampilan seperti ini. Ini akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, latest adalah hariannya ya, yaitu hebatnya Udo ya, gini bisa dinikmati dengan open source. Jadi yang keluar tadi malam itu akan ditampilkan. Ini saya mendownloadnya pada tanggal 30 September dan di download sekitar ini 275 ya. Selanjutnya ketika
Odoo server only aja. Jadi Odoo servernya aja yang bisa diklik. Sedangkan untuk tampilan yang belum pernah menginstal Odoo sama sekali, maka yang akan keluar itu adalah Odoo server dan SQL-nya. Nah, itu juga yang diklik untuk select type-nya itu adalah Odoo server and progress SQL server. Nah, kemudian setelah kita ngeklik yang kita tuju, udah oke semuanya, udah ditik, kemudian kita klik tombol next. Untuk laptop yang belum pernah diinstal, maka akan keluar tampilan seperti ini. Yang awalnya kan tadi yang tampilan di slide sebelumnya dijelaskan di tampilan yang sebelah kanan ya. Nah, ini akan keluar tampilan seperti ini. Ini jangan diubah apapun, biarkan saja. Kalau mau di screenshot boleh, di foto boleh. Kemudian yang diklik adalah tanda nextnya ya. Kemudian klik tanda next, maka akan keluar tampilan seperti ini. Karena destination foldernya ini masih kosong, kita klik dulu mencari destination foldernya. Nah, akan keluar seperti ini. Kita kliknya di PC ya. Kemudian pilihnya kita simpan di C, Windows. Kemudian kita buat new folder. Klik yang paling kiri bawah, make new folder yang sudah di lingkaran merah itu. Kita klik kemudian. Nah, ini sudah jadi folder Odoo-nya. Kita klik Odoo 16 itu, kemudian kita klik OK. Tampilannya langsung begini. Langsung klik browse. Klik browse. Nah, di sini adalah proses download untuk soalnya ya, ini proses download. Lebih baik sih detailnya ditampakkan ya. Nah, untuk yang belum pernah menginstal Odoo, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini yang di bawah ini adalah download SQL-nya. Jadi Odoo-nya sudah SQL-nya sudah terdownload. Nah, ini download untuk SQL-nya yang di bawahnya ya. Ditunggu aja sampai semuanya komplit. Nah, seperti ini akan ada ketika semuanya sudah terdownload akan keluar completed seperti ini ya tampilannya. Kemudian tekan yang di lingkaran merah itu yaitu next-nya ya. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian yang diklik adalah finish-nya yang di lingkaran merah. Nah, nanti akan keluar, kita dialihkan ke browser. Ya, akan ada tulisan localhost 8069. Ini ditunggu aja sampai tampilannya selesai. Maksud selesai di sini adalah tampilannya keluar semua ya. Nah, tampilan selanjutnya ini disebut dengan master passport. Maka master passport untuk tiap orang ini akan berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan lupa untuk capture ya, atau juga screenshot disimpan, karena kalau lupa nanti tidak bisa buat database. Dan ini keluar jika hanya pada PC yang belum pernah diinstal Odoo-nya ya. Ini ada master passport, nanti di copy paste aja yang di atas, masukin ke bawah itu database name-nya dan singkat aja Odoo 16, emailnya admin, semua tulisannya kecil ya. Pasportnya juga untuk gampang diingat, admin juga. Bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, country-nya Indonesia, demo datanya diklik, kemudian diklik juga create database-nya. Selanjutnya keluar tampilan seperti ini, diklik Odoo 16-nya. Yang keluar adalah tampilan seperti ini. Tadi kita kan sudah mendaftarkan emailnya itu admin, pasportnya juga admin, kecil semua ya. Kemudian diklik login-nya. Nah, keluarlah modul-modul daripada Odoo yang kita pakai di sini SOL ya. Sama kayak tadi SOO, ada sales-nya juga, ada invoicing, ada CRM, ada MRP, ada website, ada inventory, accounting, knowledge, dan lain sebagainya. Jadi ini modulnya sepertinya sama ya, sama dengan SOO tadi. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk mendownload Odoo versi yang
kemudian kita klik apps-nya. Nah, keluarlah modul-modul yang sama seperti tampilan SOE dan SOL tadi. Nah, inilah modul-modul yang tampilan SOD-nya modulnya seperti ini ya, sama kayak ada sales, ada invoicing, ada website juga, ada CRM. Nah, ini ada inventory, podcast. Nah, sampai sini kita sudah selesai untuk mendownload Odoo versi SOD. Nah, teman-teman sudah melihat semua kan cara menginstal Odoo dari versi SOO, SOD, SOL. Sangat mudah bukan? Semoga penjelasan dari saya bisa teman-teman mengerti dan pahami ya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Dan apabila kamu merasa benar-benar bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.